Kenapa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi beliau ini sampai mempopulerkan tarian sufi? Ya mohon maaf, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi tidak pernah mengakui bahwa tari sufi ini adalah hasil karya cipta beliau sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil lati hiya ahsan. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus murabbi rohina Abuya Mama Gufron Al-Bantani beserta keluarga, dan juga Raisul Ma'had Gus Asep Saifullah beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga bisa terus istiqomah melaksanakan perjuangan daripada jejak baginda Rasulullah SAW, dan juga seluruh jajaran pengurus pusat maupun cabang, para jamaah dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Wabil khusus juga kita doakan buat Kiai Haji Nugroho Trimulyanto, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, barakah fid dunya hatal akhirah, biwasilati mursidina ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah doa bersama. Ini kita berbicara santai aja Pak ya, karena sejarah. Karena nanti yang kita bahas adalah sejarah asal-usul daripada tari sufi, dan nantinya akan berkaitan dengan ayat Allah yang saya bacakan tadi. Kenapa saya bacakan ayat tersebut? Yang mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Jadi yang saya pahami Pak, setiap kitab-kitab induk tasawuf, mau itu karyanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani, atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani Tabaqatul Kubra dan lain sebagainya, pasti di muqaddimah pasti ditulis, diselipkan ayat itu Pak. Sebenarnya saya sempat berpikir, kenapa ya ulama-ulama sufi itu selalu menjadikan ayat itu ibaratnya di dalam muqaddimah ditaruhnya. Dan ternyata ketika saya baca, artinya begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf itu kalau mengajak umat manusia menuju Allah itu memang yang diutamakan itu adalah yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Dan hikmah ini bisa kita buat, mau itu melalui syair akan muncul, melalui seni dan lain sebagainya, itu hikmah. Karena bisa dengan harkah ataupun haliyah. Sementara dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kalimat hikmah. Ajaklah olehmu manusia menuju Tuhanmu Allah bil hikmati, dengan cara hikmah. Setelah itu baru wal mau'izatil lati hiya ahsan. Yang keduanya baru dengan cara mau'izah, yang memang mau'izahnya juga yang terbaik. Artinya mau'izah yang memang tidak misu-misu, tidak membuat orang tersakiti tadi, yang disampaikan Pak Imron. Maka yang disampaikan Pak Imron tadi ini sesuai, karena para muallif dari kalangan sufi pasti menyelipkan ayat itu. Saya buka dari beberapa kitab sufi itu memang seperti itu. Pasti di awalnya ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil lati hiya ahsan. Jadi ternyata cara syiarnya orang-orang terdahulu, termasuk Wali Songo, kalau kita pahami kenapa beliau-beliau sampai berhasil, ya karena memang bukan mau'izah yang diutamakan, dengan hikmah tadi. Dan itu kalau kita kaitkan dengan ulumul Quran namanya ibda ma bada Allah. Jadi kalau ayat Al-Quran itu Pak, cara mutawatir mentertibkannya, kalau Allah mendahulukan kalimat tersebut berarti itu yang paling utama. Salah satu redaksi yang kuat, contoh di dalam fardu wudu, kenapa menjadi fardu wudu yang 6 kita? Karena, dan itu secara tertib diwajibkan, harus rukun tertib. Karena ayat pertamanya fagsilu wujuhakum,
Yang pertama disebut oleh Allah itu pertama harus muka, tangan, berurutan. Nah itu namanya ibda ma bada Allah kalau dalam ulumul Quran. Maka sebenarnya kalau kita sebagai para mubalik yang pas, yang harusnya mengajak umat itu sesuai konsepnya ulama sufi. Jadi tidak mendahulukan mau'idhah, tapi hikmah dulu. Karena hikmah itu kalau menurut Ibnu Athaillah adalah rahasia yang paling dalam, Pak. Hikmah itu adalah suatu ilmu yang paling dalam, dan ketika ilmu itu keluar sampai kepada hati seseorang, orang ini akan terdorong menuju Allah dengan sendirinya. Berarti kan ada sirrul asror gitu kan, ada rahasia di balik rahasia dalam hikmah ini. Dan cara hikmah itu macam-macam. Saya katakan bisa dengan ngobrol santai begini, bisa dengan syair-syair, al-madah namanya kalau dalam ilmu syair, pujian-pujian, atau dengan sekalipun seni yang tadi disampaikan Pak Imron. Itu banyak hikmahnya yang kita ambil, dan itu akan memunculkan suatu ilmu yang sangat luar biasa. Dan ketika ilmu hikmah ini kita dapatkan, ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Itu yang disampaikan ulama sufi. Baru setelah hikmah, yang keduanya baru mau'idhah. Dan ternyata mau'idhah juga allati hiya ahsan, kata Allah. Mau'idhah yang memang betul-betul yang baik. Artinya kalau ahsan ini menggunakan af'al tabdil, yang terbaik, maknanya itu tidak bisa menyakiti orang ataupun merugikan orang lain si para mustami. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kenapa di Nusantara ini sangat banyak tradisi budaya, baik seni-seninya. Contoh di Jawa Barat ada seni tari jaipong kan begitu Pak. Dan macam-macam di sini ada reog, di Jawa Barat ada yang namanya kuda lumping, Singa Depok di Subang ada apa. Dan memang itu ada asal usul. Ada asal usul, tidak ujuk-ujuk dibuat untuk hal kesenangan pesta pora, bukan. Memang ada sejarahnya. Kenapa ada asal usul? Nah itu sebenarnya cara syiar juga, dan kita telusuri, kita telaah, termasuk Singa Depok sendiri pun memang itu tradisi dari dulunya itu berkaitan dengan para wali terdahulu Pak. Tidak ada, artinya tidak terlepas dari peranan syiar daripada untuk memahamkan orang untuk beriman kepada Allah. Termasuk kalau di Jawa itu ada wayang kulit, ya di Sunda ada wayang golek. Nah kita ambil contoh. Kenapa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau ini sampai mempopulerkan tarian sufi. Dan ini sebenarnya banyak orang yang kurang paham. Dan kebetulan Pak Imran sudah jelaskan, saya sudah baca Pak. Baca dalam kitab Diwan Asy-Syams At-Tabrizi. Jadi memang ada buku salah satu yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini khusus menyanjung gurunya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Gurunya yang waktu kemarin saya ceritakan itu. Yang menguji Syekh Jalaluddin Ar-Rumi sampai dipukuli mau mati gara-gara arak. Gara-gara beli arak. Tapi ternyata itu menjadi guru yang berkesan. Beliau setelah meninggalnya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi itu ada rasa kangen yang luar biasa, dituangkanlah di situ. Termasuk goresan-goresan tinta yang menjelaskan asal usulnya tari sufi. Ya mohon maaf, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi tidak pernah mengakui bahwa tari sufi ini adalah hasil karya cipta beliau sendiri. Di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan tarian itu adalah harkatul badan. Bitagayuran, jadi harkat badan yang memang berubah, dan itu muncul istimbatuhu bil hassi, bahasanya gitu, yang tumbuhnya itu ekspresi dari rasa. Ustadz Ubat, bahasanya ini sangat apa ya, biar masyarakat lebih jelas, lebih indah. Padahal semua ulama mengakui kalau tarian sufi ini sebenarnya karyanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Betul. Tapi Syekh Jalaluddin tidak mengakui. Lah sekarang yang di kita kok tidak ikut apa-apa terus mengaku, itu gimana? Nah, itu yang bahaya. Makanya ini ada sejarahnya. Makanya monggo para pemirsa kalau memang mau baca lengkapnya ada dalam kitab Diwan Asy-Syams At-Tabrizi. Berarti nggak kenal sama Syekh Jalaluddin Ar-Rumi orang ini kayaknya. Nah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu begini, beliau cerita. Jadi yang namanya gerakan tari itu adalah gerakan badan gitu kan, dan itu sudah munculnya secara otomatis karena ekspresi jiwa, bahasanya begitu Pak, ekspresi jiwa. Makanya saya mengatakan ekspresi itu memang macam-macam orang. Nah beliau bisa membenarkan tarian itu sebagai tarian sufi yang sekarang jadi populer seakan-akan karya cipta dari Syekh Jalaluddin. Beliau itu sebenarnya mengutip dari satu hadis Nabi. Kan ada di dalam Sahih Bukhari itu, ada dalam hadis Nabi yang berbunyi begini, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersamaku di surga. Itu kan ada ceritanya Pak. Jadi waktu Kanjeng Nabi berada di Raudhah bersama sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dan lainnya, ada seorang pemuda. Dia bertanya kepada Rasul,
Mata sa'ah ya Rasul, kapan hari kiamat? Jadi dia membaca itu, istilahnya inspirasi yang membuat Syekh Jalaluddin Arumi itu berani membumingkan atau mempopulerkan tari sufi. Si laki-laki itu bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab begini, kamu tanya kiamat, emang kamu sudah punya bekal apa? Begitu. Dengan pedenya si laki-laki itu ngomong, bekal saya itu cuma satu ya Rasul, hanya mahabbah kepadamu, hanya cinta kepadamu. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, begitu mendengar jawaban dari si pemuda ini, oleh Kanjeng Nabi dijawab, bala, diiyakan, berarti kamu nanti akan bersamaku nanti di surga. Senang. Nah ketika si laki-laki itu udah bertanya, Abu Bakar nyampari kepada Kanjeng Nabi, loh ya Rasul, apakah betul hanya modalkan cinta kejenengan bisa masuk surga gitu kan bersamamu? Maka keluarlah hadis itu, man ahabbani kata Rasul, kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Ketika mendengar jawaban Kanjeng Nabi seperti itu, spontan Abu Bakar saking senangnya girang joget berputar. Itu ditulis dalam hadis. Jadi jogetnya itu Pak, mutarnya ke arah kiri. Makanya kalau orang ngomong tari sufi kalau mutarnya ke arah kanan berarti dia gak ada sanadnya. Ini sanadnya itu dari Abu Bakar. Begitu. Jadi jogetnya gini Pak. Kalau digambarkan itu tangannya ke atas, saking senengnya itu, mutarnya ke kiri. Bahkan dalam putaran Abu Bakar itu sampai jubahnya itu ngangkat. Berarti saking kencangnya. Dan itu Rasulullah tidak melarang seperti itu. Disaksikan oleh para sahabat, bahkan mentakriri bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu betul. Saking senangnya, girang dia. Wah, kenapa yang membuat Abu Bakar senang mendengar jawaban itu? Karena kan orang yang pertama iman pada Nabi kan Abu Bakar. Artinya kalau dinilai secara mahabbah, dia lebih pede gitu di antara yang lainnya. Orang pertama kali, makanya dia berputar sambil joget. Saking senangnya, dan berputarnya itu ke kiri. Makanya pada waktu itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah putaran tawaf. Jadi tarian sufi itu ada pakemnya. Yang pertama putarannya tidak boleh ke kanan, harus dari kanan ke kiri. Seperti tawaf. Itu dituangkan dalam hadis. Nah, karena Syekh Jalaluddin Arumi ini terinspirasi dengan hadis itu, hikayat itu, maka beliau mensanadkanlah ini bahwa ini adalah tarian sufi yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya beliau tidak mau merasa mengakui hak cipta orang. Dan itu sebenarnya Abu Bakar sendiri kalau ditanya karangan siapa, gak akan mengakui. Karena itu ekspresinya Abu Bakar saking cintanya, saking senangnya mendengar jawaban Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah dari situlah makanya Abu Bakar tidak berani melanggar daripada ketentuan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar gerakannya. Adapun tangan yang lainnya itu baru pengembangan dari Syekh Jalaluddin Arumi, dan itu melapatkan tauhid Allah dan Muhammad di dalam kitab Diwan Asyams Tabrizi. Begitu Pak. Kemudian orang kan nggak paham, dan itu sekali lagi saya katakan bukan karya dari Syekh Jalaluddin Arumi. Beliau mempopulerkan, melestarikan karena terinspirasi dari satu hadis hikayat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Singkat ceritanya begitulah Pak Imron. Monggo Pak Imron.